Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini ada HP Redmi Note 8 ini ya, Redmi Note 8, dan saya ingin review dan berbagi dikit. Redmi Note 8 ini saya kasih sistem atau OS milik Havox 3.5 Android 10. Yuk kita langsung aja, caranya kita langsung masuk ke TWRP kan ya. Kita seperti biasa nyalakan ulang, kita pencet tombol atas atau volume atas, kita tahan sampai muncul TimeWin atau TWRP, TimeWin Recovery Project. Jadi kita masuk ke recovery, sistem recovery, tapi ini miliknya TimeWin atau TWRP. Kita tunggukan ya. Caranya pertama kali kita wipe advance ini ya, advance wipe. Ini enable checklist, maksud saya checklist seperti ini. Kecuali internal storage, USB storage sama microSD kan ya. Kita swipe to wipe. Nah, ini sudah kita wipe. Sekarang kita pergi ke install. Install ini kita pilih select storage. Select storage-nya ini kita taruhnya OS ini di mana kan? Ini saya naruhnya di microSD. Kita klik OK. Terus kita pilih seperti ini. Kita swipe to wipe to confirm flash. Nah, ini kita lihat kan ya, ada Android version 10, build ID, bla 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 bla, build ID tanggalnya, ini bla 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 bla, dan device-nya Gingo, manufaktur Xiaomi. Ini masih proses penginstalan sistem atau OS-nya. Nah, ini sudah berhasil kan ya, untuk install OS-nya atau sistemnya ini sudah berhasil. Tinggal kita sekarang install OpenGapes ini kan ya, OpenGapes Redmi Note, terserah kan milihnya nano atau full, terserah kan ya. Ini kalau saya pilih nano soalnya downloadnya lumayan kecil, nggak begitu besar. Seperti ini kan ya, pilih seperti ini, klik, terus kita seperti tadi swipe to confirm flash. Nah, untuk Google atau Gaps atau Google Apps itu yang nano itu isinya apa aja kita bisa lihat di sini kan ya. Install Core Gaps, swipe left, dan lain-lain ya dari sini kan ya. Untuk yang nano, kalau biasanya yang full itu juga banyak banget ya, seperti ini kan ya. Sudah selesai. Sekarang kita reboot sistem, tinggal nunggu kita masuk ke sistemnya. Nah, sekarang kita lihat Redmi Note 8 dengan Android Hi atau Android 10 milik OS Havox. Nah, seperti ini kan ya, Hi. Sekarang kita masuk ke menu. Nah, kita ke menu kan ya, seperti ini tampilan wallpapernya. Sebelum kalian install Fox ini, akan saya beritahu dulu bugnya kan. Bugnya itu dari kamera kan, dari sisi kamera itu bug. Ini ya, kamera bawaannya. Sekarang kita coba foto. Nah, seperti ini kan ya. Kita nggak mau menyimpan. Kadang-kadang dia forward close juga sih. Nah, ini macet kan ya. Macetnya nggak kayak. Cara mengatasinya gampang kan. Install aja kamera Gcam atau kamera lain, insya Allah juga bisa. Seperti itu aja bugnya kan ya. Yang lain belum saya temui. Sekarang kita masuk ke setelan. Di setelan ini kita masuk pusat konfigurasi. Ini yang paling penting menurut saya. Pilih status ya, kita masuk ke pilih status. Di sini ada jam. Jadi kita bisa menampilkan jam atau menghilangkan atau hidden. Dan kita bisa menambahkan logo Hi. Ini kan ya, logo Hi. Bisa hilang, bisa tampil seperti itu. Terus ini ada kontrol pencerahan. Di sini ada ketuk 2 kali untuk tidur. Jadi kita untuk membangunkan nggak usah pakai power, kita ketuk aja di sini. Di sini ada lalu lintas jaringan,
Kalau di jaringan ini di sini kalau kita enablekan bagian atas seperti ini, dia akan tampil seperti ini kan ya. Kecepatan datanya akan tampil seperti ini. Samanya kita ke website itu ada kecepatannya. Jadi di sini ada penghitung kecepatan. Sekarang kita ke gaya ikon baterai. Di sini kita bisa melihat seperti ini kan ya, hanya bulat. Terus kita bisa lingkaran seperti ini dengan titik-titik kan ya, lingkaran dengan titik-titik. Terus di sini kita ganti lingkaran terisi, jadi lingkaran bisa terisi, jadi ini hitam-hitam ini bisa penuh sampai memenuhi lingkaran yang di luar. Persentase baterai bisa kita taruh di dalamnya, nah ini kan ya, di dalamnya, dan bisa ditaruh di luarnya atau di sebelahnya. Ikon statusnya ini ada ikon 4G, kita bisa mengganti 4G. Di sini kita bisa mengganti 4G dan kita bisa mengganti LTE. Ini LTE seperti itu kan ya, yang pilih statusnya. Sekarang kita masuk ke setelan cepat. Setelan cepat di sini ada tarik ke bawah dengan cepat atau dari kanan. Ini ada baterai, perkiraan sisa baterai. Terus ada kapasitas, opasitas, latar belakang, kekabruan atau belakang, gambar tajuk, dan lain-lainnya kan. Di sini carinya untuk setelan cepatnya. Sekarang kita ke layar kunci. Layar kunci ini ketuk 2 kali untuk tidur kan ya, seperti tadi. Ini ada musiknya, musik media artwork. Di sini ada level kekaburan, media artwork, visualisasi musik. Jadi kalau ada kita nyetel musik itu ada di sini ada visualisasinya waktu kita matikan seperti ini. Di sini ada visualisasinya. Bentar kita coba. Nah, seperti ini kan ya tampilan untuk visualisasinya. Hanya seperti ini aja sih sebenarnya, biasa ya nih. Lanjut, kita bisa gunakan deteksi saku di sini, membuka kunci deteksi saku. Jadi blokir layar dan tombol saat perangkat berada di dalam saku. Jadi tidak bisa menyentuh-nyentuh sendiri seperti itu mungkin ya. Getaran autentikasi, getaran gagal. Kalau ngirim gagal nanti sidik jarinya nanti waktu di sidik jari gagal. Ada getaran kalau menunjukkan gagal melakukan sidik jari. Pilih status seperti biasa ya, setelan cepat, ikon kunci. Ambient display atau tampilan ambient. Ini selalu menyala, yang suka ambient seperti ini bisa ini kan ya, di enablekan seperti ini. Jadi kita bisa seperti ini nyala terus seperti ini kan. Jadi ya gitu kan, lebih boros lah menurut saya kan, soalnya layarnya nyala terus. Kalau saya sih seperti itu. Kalau agan terserah kan ya, mau dinyalakan terus gak apa-apa, kalau dimatikan ya dienablekan seperti ini. Terus ini ada gerakan ketuk 2 kali telepon Anda untuk mengecek waktu. Jadi waktu mati seperti ini kita ketuk 2 kali seperti ini. Nah seperti ini akan muncul tanggal, hari, dan notifikasi yang lain. Jadi untuk ketukan atau gerakan di sini kan ya. Waktu mengangkat, jadi kita HP kalau kita angkat seperti ini, HP-nya menyala. Ternyata untuk mengangkat ini kan ya, angkat telepon Anda untuk mengecek waktu, icon, beritahu, dan info lainnya itu bug kan. Ya sudah saya angkat seperti tadi kan ya, seperti ini. Ternyata nggak nyala, jadi bug itu juga bug kan ya. Coba kita sekarang lambaikan tangan nih kan untuk menyalakan, untuk mengecek waktu atau notifikasi. Coba kita nyalakan. Ini dekat. Nah ini bisa untuk lambaikan tangannya, bisa agak dekat kan. Kadang lelet kan ya. Nah ini bisa. Dan kita sekarang pergi ke tombol. Tombol ini ada navigasi sistem. Ada seperti ini kan ya. Biasa seperti ini. Ada navbar 3. Kalau saya suka yang navigasi gestur, jadi kelihatan penuh. Seperti itu. Sekarang kita ke menu daya. Menu daya di sini kita bisa mulai ulang lanjutkan. Coba kita
Itu kan ya, kita enablekan semua. Sekarang coba kita tahan. Ini mulai ulang lanjutan juga. Biasanya ini di recovery, masuk TWRP, masuk ke menu-menu yang lain seperti ini. Nah, ini gini ya. Kita bisa menambahkan di tombol power ini ada screenshot, rekam layar, kunci total, mati lanjutkan, ada di sini semua kan ya. Di menu daya. Coba kita ini kita enablekan semua. Sekarang kita bentar. Mulai ulang lanjutkan, kita enablekan. Ini akan terjadi seperti ini kan ya. Mulai ulang lanjutan, ini ada ke UI system, bootloader, mode pemulihan, dan panas ini mungkin restart ulang kan ya. Mungkin bahasanya aja yang dibedakan. Di sini ada tukar tombol volume, bisa ditukar ya nah. Turun ini yang turun jadi naik dan naik jadi turun, bisa diatur di sini tadi kan ya. Ditukar tombol volume. Di sini juga ada kontrol kursor papan ketik, animasi panah, tipe usaha panjang, batas waktu usaha panjang, tindakan usaha panjang kiri, tindakan usaha panjang kanan. Sekarang kita lanjut ke notifikasi. Di notifikasi ini ada LED mesin daya, jadi kita bisa menyalakan dan mematikan saat daya diisi. Terus LED notifikasi bisa mengkonfigurasikan per aplikasi. Ada yang bisa dikasih cahaya dan ada yang tidak bisa dikasih cahaya, itu terserah kita. Nah, ini kan yang paling asik itu pencahayaan pinggir layar. Sekarang kita coba ya kan ya, pencahayaan pinggir layar. Nah, ini kan ya, kalau nadanya ini ungu, sini juga ikut ungu, seperti itu kan ya. Keren deh, lumayan keren sih menurut saya. Jadi bisa membantu juga. Nah, ini kan ya, ada tanda-tanda ada lighting di pojoknya tadi. Jadi pencahayaan pinggir layar ini sangat berguna sekali kan. Kalau ada pemberitahuan dari sampahnya Bukalapak itu merah, kalau Shopee itu oranye, terus kalau Tokopedia itu hijau gitu, mengikuti ikon notifikasi atau logo dari pengembangnya atau medsosnya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke hemat baterai. Di sini ada tangguhkan tindakan. Jadi kita bisa mematikan dan menyalakan hemat baterainya di sini. Oh iya kan, menurut saya sih kalau pakai Avox ini adem ya, adem ayem kan, terus juga irit sih menurut saya. Tapi juga banyak kok OS atau buatan pengembang itu yang irit dan adem. Di sini ada layar pojok melengkung ya, flash layar penuh seperti ini. Ini ada aplikasi, paksa aplikasi untuk mengabaikan ruang taktik. Di sini ada gunakan nilai dari framework, paksa aspek rasio lebih tinggi. Jadi aplikasi rasionya lebih tinggi. Sekarang kita ke animasi yang lebih asik dari sini kan, slide in left. Jadi kita bisa mengubahnya di sini. Slide in right, no fight, slide in right. Jadi kita sini kan ya. Nah, kita mau masuk ke sebenarnya kita mau masuk lagi ke animasi. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kayak jendela gitu kan, nutup sini. Terus kita coba ke slide on top. Jadi dari atas kan ya, coba dari atas kita masuk ke tadi lagi. Nah, ini bisa turun seperti sini, seperti tadi. Kita bisa mengubahnya semua di sini kan. Sini kan ya, di animasi. Sekarang kita masih ke animasi kan ya. Cuman ini saya masuk ke Upin setelan cepat. Ini animasi Upin setelan cepat. Ini kita bisa memutar, jadi gini kan. Jadi kalau kita mau mematikan seperti ini, nah itu bisa memutar seperti ini, bisa memutar seperti ini, atau kita coba ke membalik. Jadi kita membalik. Jadi ini seperti ini kan ya. Nah, ini membalik seperti itu. Tuh, keliling-kelilingin ya. Tuh. Durasinya juga bisa kita ubah kan. Bawaan atau cepat. Coba kita cepat bawaannya. Nah, ini kan ya, seperti itu. Sekarang kita coba linearnya kita ubah ke memantul atau melampaui. Coba memantul aja dulu. Kita coba. Tuh, memantul ini ya.
bisa memantul seperti ini tuh, bisa memantul. Kita coba lagi ke mempercepat, coba kita mengantisipasi melampaui, coba di sini, terus ini coba ke mempercepat, memperlambat. Nah, seperti itu aja gini ya, yang coba mempercepat aja. Nah, mungkin seperti itu aja kan ya, nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma bisa animasi gitu aja, tapi lumayan nih sih buat mempercantik HP kita. Sekarang kita pergi ke tampilan kan, di sini ada sesuatu yang aneh kan, jadi kita bisa memotong potongan sudut seperti ini kan ya, bisa dipotong di sini dan potong ganda. Jadi di sini besar gini kan ya, sama bawahnya jadi seperti ini HP-nya. Terus potongan layarnya kita coba ketik potongan tinggi. Nah, jadi seperti ini kan ya. Jelek sih. Bagusan yang default perangkat aja. Sekarang waktunya kita tes game. Coba sekarang kita tabrakin kan seperti apa grafiknya kalau kita tabrak. Benar ini, kita tabrakan. Dan sekarang kita coba tabrakin dinding seperti apa grafiknya. Nah, itu kan lancar kan ya. Kita coba tabrakin mobil kan ya, biar kita tahu grafiknya seperti apa. Nah, tuh. Tanpa delay kan ya, walaupun nabrak dengan posisi berganti posisi di atas kan ya, gambarnya di atas itu tadi, jadi tidak ada delay. Coba kita tabrakan lagi kan ya, biar kita tahu perpindahan grafiknya seperti apa. Tuh. Lancar kan ya. Mungkin itu aja kan review singkat dari saya tentang Havox OS untuk Android Redmi Note 8 dan versi Android 10 ini kan ya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe ya kan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.